Di kampung saya kalau ada orang undangan dia tanya, itu siapa? Itu bini aku. Kenapa tak laga? Dia memang tak laga, tapi kebun kelapa dia luas. Rupanya sama di Belitung pakai laga juga. Anak raja membeli katun. Katun diikat kancing peniti. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak PJ Bupati. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Belitung, Bapak Yusfian Esos MIP beserta Ibu. Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanut, Bapak Kajari, Bapak Pengadilan Negeri. Mati lampu nih. Ketua Ikatan Persatuan Haji Indonesia, bersama kita di tengah kesibukannya Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum berbini maupun yang belum bersunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini stadion apa namanya? Pangkal Lalang. Malam tadi saya di Pangkal Pinang. Ini malam Pangkal Lalang. Makin ke ujung makin kecil. Masya Allah, tabarakallah. Penuh stadion. Tadi saya dibagi tahu, Ustaz Somad nanti kita di stadion. Dalam bayangan saya bulan-bulan puasa nih siapa mau datang ke stadion? Orang habis tarawih, habis itu witir, tadarus, telentang lah. Membuka selimut. Rupanya di Belitung ini tidak mengenal Ramadan. Stadion penuh tumpah ruah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Lengkap semuanya. Memandang ke kanan ada mobil patroli polisi, ada juga ambulan nampak. Memandang ke kiri ada pemadam kebakaran. Artinya kalau haus tinggal buka mulut aja lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini stadion jauh jangkauannya, Ustadz Somad tak nampak, kecil betul. Disiapkanlah monitor kanan dan kiri besar. Dan saya tengok-tengok ganteng pula saya di situ lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Tak serentak nih, tak lagak nampaknya. Bagi yang ada handphonenya ada senter, tolong dihidupkan. Yang tak ada senternya, apa boleh buat, tak sempat beli senter lagi. Nyalakan ke atas biar nampak kita stadion ini penuh, yang duduk di kursi semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Umma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa wasah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup, jangan lama-lama, nanti balik ada orang miss call payah. Nah, kenapa Ustadz tak lama selawatnya? Itu sudah 1 menit cukup untuk upload di TikTok. Siap di-upload di medsos?
masukkan ke FB, masukkan ke Instagram, masukkan ke TikTok, itu menjadi lahan dakwah kita semua. Nanti orang akan melihat, ini kapan ini? Malam bulan puasa. Bulan puasa kok ada show? Ini solawat, bodoh. Bukan show. Di mana solawat ini? Ini solawat di Belitung. Allahu Akbar. Orang Belitung bukannya malam Ramadan itu ke masjid. Tak muat masjid. Orang Belitung itu masjid tak sanggup menampungnya. Hanya stadion yang sanggup menampung orang Belitung. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Orang ini kalau dipuji itu mengembang lubang hidungnya. Nah itu maka saya bilang, orang Belitung tidak tertampung di masjid. Hanya stadion. Udah mulai agak kembang-kembang nih kan. Nah, itu maka saya begitu kita bertakbir, Allahu Akbar, kuncup dia balik. Supaya hati kita jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa hebat. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini kan stadion Pak Ustadz. Iya tahu saya stadion. Kenapa stadion ini tidak diterangi lampu semua? Kenapa Ustadz Somad yang dikasih lampu? Biar muka saya nampak putih. Ini kan direkam nih. Kalau sampailah tidak dipasang lampu dua ini, dimasukkan nanti ke YouTube, gelap, hitam muka Ustadz Somad. Ditanya orang, ini di mana nih? Bangka Belitung. Di mananya? Di Belitung. Kenapa hitam muka Ustadz ini? Iyalah Ustadz aliran sesat. Jadi saudara saya di Belitung sudah mempersiapkan semua dengan seindah, seelok, secantik, selagak-lagaknya. Insya Allah semua yang sudah bersusah payah ini diberikan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, istiqomah iman dan Islam. Ini nampaknya ibu-ibu yang pakai sorban biru ini dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Masya Allah, yang sudah bergabung, Alhamdulillah. Yang belum, gabungkan sendiri. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Apa tema kita malam ini? Saya sebetulnya mau menengok gambar saya ini aja. Ramadan momentum bumikan Islam rahmatan lil. Nanti anaknya bertanya pas pulang, di mana tadi tablik akbar? Di stadion Pangkal Lalang. Siapa yang tausiah? Ustadz Somad. Apa judulnya? Ramadan momentum membumikan Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa maksudnya? Sekali rahmatan lil alamin sampai mati rahmatan. Iya artinya, pokoknya begitulah. Rahmatan itu artinya kasih sayang. Bagaimana Ramadan menanamkan kasih sayang? Satu, dari mulai makan sahur. Selama ini berangkat kerja, anak masih tidur. Pulang kerja, anak sudah tidur. Bapak berangkat, ibu pun pergi. Anak mau lapor, rapornya nilainya tidak ada waktu. Sibuk di kantor dengan teman, dengan atasan, dengan kawan. Pulang ke rumah, scroll. Grup WhatsApp. Betul? Betul pula kata orang. Kapan berkasih sayang dengan keluarga? Jangan hanya rahmatan lil alamin, rahmatan untuk keluarga. Itu ada saat makan keluarga dulu. Jangan rahmatan lil alamin, itu terlalu luas, Besti. Keluarganya dulu. Maka di saat Ramadan kita memang betul-betul membumikan rahmatan kasih sayang. Maka di Ramadan ini sudah malam yang malam ke-20. Malam ke-20 ini saya tidak mau mendikte ibu, tidak mau menguji-nguji bapak. Tapi saya husnuzan selama 19 malam sudah, itu saya yakin ibu dibangunkan oleh bapak untuk makan sahur. Betul bu? Tidak katanya pak. Bapak iyakan aja. Untuk menjaga harkat martabat orang. Bapak pun bangunlah malam itu jam 3 memercikkan air ke wajah mereka. Wake up my honey. Wake up my darling. Oh Masya Allah. Indahnya ceramah Ustadz. Kenyataannya Pak Ustadz, kamilah yang menyiram mereka pakai timba.
5 menit sebelum azan subuh. Jaga bang, bangun, 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 bangun. Mudah-mudahan malam ini insya Allah bapak yang membangunkan ibu. Iya kan pak? Dari bunyinya nggak yakin saya. Hai guys. Itu kamera maka saya lambaikan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu ra'an, Allah merahmati seorang suami. Aiqaza ahlahu, yang membangunkan istrinya. Selama 19 malam ini lebih banyak bapak membangunkan ibu atau ibu membangunkan bapak? Kalau bapak membangunkan ibu, insya Allah rahmatnya tumpah ke bapak. Kalau ibu yang membangunkan bapak, rahmat Allah ke ibu, tapi ibu sayang sama bapak. Kata si ibu, bang, rahmat diturunkan Allah ke aku, ku kasih kau semuanya. Jangankan rahmat yang dikasih Allah ke aku, STNK, BPKB, surat tanah, semua aku kasih. Nyawa aku kasih sama kau bang, tapi jangan kau macam-macam. Betul bu? Betul kata orang ini pak. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang betul-betul penuh stadion ini. Ke kanan perempuan semua, ke kiri laki-laki semua, ke ini manusia juga semua, Masya Allah. Memandang kemari, ini pun Masya Allah, tabarakallah. Yang tak bisa duduk, berdiri, sama kita, sama-sama berdiri. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat makan sahur, tidak ada orang yang tidak makan sahur. Kenapa? Karena kata Nabi, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada barakah. Ibu pun ngobrol dengan bapak, bapak pun ngobrol dengan ibu, ngobrol dengan anaknya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Matikan handphone. Selama ini terlalu banyak ngobrol dengan handphone. Grup WhatsApp, grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah, grup orang sekampung. Instagram. Ini Ustaz Somad ini dua kali nyebut Instagram. Macam dia tak main Instagram aja. Ustaz Somad ada Instagramnya. Itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Di dalamnya ada pengajian. Yang TikTok di dalamnya ada ceramah. Kenapa Ustaz pakai medsos? Medsos itu gunanya dipakai sebagai wasilah dakwah. Saya baru pertama kali ke Belitung ini kan. Pertama kali ke Belitung. Tapi saudara-saudara saya di Belitung kenal semua dengan Ustadz Abdul Somad. Betul? Kenal dari mana? Melalui sosial media, melalui YouTube. Nanti malam ini akan diupload. Apakah tausiah Ustadz Abdul Somad di Stadion Pangkal Lalang Belitung ini akan diupload? Of course. Diupload. Ustadz Somad di mana-mana ceramah, baju putih, celana hitam, baju putih, celana hitam. Bingung kami ini yang mana? Kecuali yang di Belitung. Mana yang nampak pakai batik, itulah yang di Belitung. Anak raja menangkap banteng. Banteng ditambat di pohon cempedak. Kenapa Ustadz Somad malam ini nampak ganteng? Karena pakai batik sepiak. Anda mau dapatkan batik Belitung, hubungi nomor kontak berikut ini. Bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga. Masalah persen nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahmat itu kepada orang dekat dulu. Bapak mengasihi ibu, ibu mengasihi bapak. Apa bukti kasih sayang? Belanja bertambah-tambah. Betul bu? Betul pula kata ibu. Belanja itu kan hanya uang, hanya materi. Materi bisa hilang, duit bisa melayang. Tapi kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Manusia yang berbeda. Yang satu rambutnya pendek, satu rambutnya panjang. Yang satu mukanya seram, yang satu cantik, lagak, cakep, jelita. Kalau bahasa kampung kami, beautiful. Yang kalau bahasa kampung kami ada satu lagi mengatakan black sweet. Black hitam, sweet manis. Hitam manis, hitam-hitam setampuk manggis, udahlah hitam lutut bekudis. Bukan, tidak begitu. Manusia yang berbeda. Yang satu orangnya tegas, yang satu penuh dengan kelembutan. Kenapa mereka bisa hidup bersama?
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mereka diikat dengan mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Cinta. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Datang anaknya nanya, mak, ya mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Apa bedanya? Kalau cinta itu cinta, kalau rahmah itu kasih sayang. Bedanya mak, pokoknya begitulah dari dulu. Kalau mawaddah melihat fisik, lebih tinggi, lebih berotot, lebih ganteng, lebih mancung, lebih putih. Kalau mawaddah menengok badan, lebih cantik, lebih lagak, lebih putih, lebih mancung. Apa kata orang Melayu memuji perempuan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Oh cantik Masya Allah. Tapi begitu anak sudah 3, rambut macam sumbu kompor. Alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Bibir tak lagi macam delima merekah, macam semang. Tak usahlah kita teruskan, banyak yang sakit hati. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Jangan tadi gara-gara cakap saya tadi tersinggung, karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan gara-gara itu dia meninggal, udah sampai ajalnya. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur berkah insya Allah. Amin ya Rabbal. Bapak diciptakan Allah, ibu diciptakan Allah, 2 makhluk yang berbeda. Siapa yang mempertemukan kalian? Nanti anaknya nanya, mama, iya. Gimana mama ketemu dengan papa dulu? Saya kau tanya-tanya, kami ditangkap security. Apa pula cakap begitu? Bapak juga jawabnya jangan sampai salah. Bapak jawab dengan lantang, aku tak pernah mencari mamamu, mamamu tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Ibu pun menyaut dari dapur, so sweet my honey. Begitu. Maka diikatlah 2 orang ini, lalu lahirlah anak. Zaman dulu tuh Masya Allah, makan kangkung, sambal belacan, sambal terasi, mati lampu, lahir 10. Saya ditanya sama orang, Ustadz ya laki-laki zaman dulu sama sekarang sama? Sama. Perempuan zaman dulu sama sekarang sama? Sama. Kenapa zaman dulu orang anaknya banyak, orang sekarang sedikit? Zaman dulu saya bilang, asal udah makan, minum, habis isya, tidur, mati lampu. Zaman sekarang nonton bola lagi. Sibuk di grup WhatsApp, update status lagi. Akhirnya tak bisa, kan gak bisa kirim pakai Bluetooth. Nah, makanya setelah ketemu laki-laki yang soleh-soleh ini, amin. Kalau ada yang merasa, aku tak soleh Pak Ustadz, kemarin malam mungkin kau tak soleh, tapi malam ini lebih 40 orang, lebih 4.000 orang. Insya Allah doa orang banyak di malam Ramadan, ini adalah laki-laki yang soleh-soleh semua. Kalau bapaknya soleh, ibunya solihah, lahirlah anak-anak yang menjadi harapan umat dan bangsa di masa depan. Amin. Tapi kalau sudah laki Fir'aun, bini kuntilanak, lahirlah tuyul. Ya Allah, selamatkanlah laki-laki. Tidak boleh kita doakan yang tak baik-baik. Ibu tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah. Selalu meminta kepada Allah di malam-malam Ramadan. Salat tahajud, salat witir, salat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa Pak Ustadz? Dalam hati aja, tak usah cakapkan kuat-kuat. Apalagi kalau di masjid, didengar kawan sebelah. Ini pas malam etikaf pula tuh. Usolli sunnatal hajat, mudah-mudahan Fir'aun di rumah berubah jadi orang soleh. Allah. Datang kawan sebelah, lakiku pun begitu juga. Gitu. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu laki saya itu tak sembahyang Ustadz, tapi sejak sering saya dengarkan ceramah Ustadz, walaupun tak pernah jumpa, dia udah sholat sekarang Ustadz. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini insya Allah tidak menyelesaikan masalah ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kebetulan bapaknya pemarah pengamuk, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf kalau kebetulan ada titelnya. Ibu tak usah balas dengan mengamuk. Ibu cukup sambil masak makan sahur sambil ibu nyanyi. Papa jangan marah-marah, nanti papa cepat mati. Malam Ramadan, malam mustajab berdoa.
maka doakan bapak, doakan ibu. Kalau bapak sudah mendoakan ibu, sudah mendoakan bapak, doakan anak-anak, doakan juga Ustadz Abdul Somad supaya mati husnul khotimah. Nah, semangat kali orang nih ah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Sebagaimana ibu malam ini di Stadion Pangkal Lalang bersatu bersama dengan bapak, bersama juga ibu dengan bapak nanti di surga Jannatul Firdaus. Dari suara aminnya saya bahagia. Kenapa? Karena ternyata bapak sama ibu sama-sama mau masuk. Soalnya pernah ada bapak-bapak nanya ke saya, Ustadz, ya nanti kalau saya masuk surga istri saya ikut juga masuk. Iya aku bilang. Lama dia terdiam. Jadi nanti saya di surga sama dia juga lagi Ustadz gitu. Maksud apa? Sedang di dunia aja aku udah gak tahan kali Pak Ustadz gitu. Apa yang buat bapak gak tahan? Apa yang buat bapak gak nyaman? Sebelum saya pergi dikasihnya saya sarung dimasukkannya ke koper itu baju koko, dimasukkannya ke peci. Kata dia nanti abang kalau pergi jangan lupa sholat, jangan lupa sembahyang, nanti abang dilarikan pelakor. Habis itu sampai saya di luar kota diteleponnya, abang di mana? Aku sedang di hotel, hotelnya hotel syariah apa konvensional? Syariah, ditanyanya terus Pak Ustadz. Itu sebenarnya Pak, bapak bukan punya istri. Terus Pak Ustadz, bapak sedang dikirim bidadari surga. Ibu terus siap menelpon mereka terus? Selama ibu masih bertanya, abang di mana, udah sembahyang apa belum, tinggal di hotel mana, berkawan sama siapa, insya Allah bapak akan terjaga dunia akhirat, insya Allah. Betul Bu? Mau semangat orang nih, siap-siap lah Pak. Al-mu'minun, suami, wal mu'minat, istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja. Buktinya dia datang ke Belitung sendirian, tak ada dibawanya istrinya. Saya ditanya Pak Yuspian PJ Bupati Belitung, Ustaz Somad enggak bawa keluarga, enggak bawa istri sama anak. Ini saya datang pertama nih untuk survei aja dulu Pak. Nanti saya akan datang sekali lagi membawa anak istri khusus untuk jalan-jalan saja. Karena ternyata Belitung itu cantiknya luar biasa. Pantai, jangan tepuk tangan lu masih panjang, tunggu. Pantainya biru campur hijau. Pantai lautnya ke tengah membiru. Pantainya pula di dekat pasir putih. Kenapalah pasirnya ini bisa putih? Tak sama macam di kampung saya, macam air cincau. Kenapa pasirnya ini bisa putih? Saya orangnya kan segan bertanya. Masa profesor nanya? Jadi saya tak ada saya tanya. Ke Pak Ezaldi pun tak ada saya tanya, ke Pak PJ pun tak ada saya tanya. Tapi rupanya mereka tahu bahwa saya ini enggak tahu. Akhirnya Pak Yuspian cerita, Ustaz Somad, itu pasirnya itu kenapa putih? Itu adalah batu-batu yang besar itu setelah sekian ratus juta tahun, maka dia kemudian rontok menjadi pasir, itu sampai sekian meter ke bawah, tertimbunlah tanah-tanah di bawah. Itulah maka pasir yang cantik berkilau kalau dari atas. Wow, amazing. Makanya kalau mau jalan-jalan, Anda mau jalan-jalan, datanglah nikmati indahnya pantai yang ada di sekeliling Pulau Belitung. Dijamin insya Allah. Orangnya ramah-ramah, baik-baik. Kalau mau souvenir-souvenir, oh tak usah pusing lagi kalau masalah. Tengoklah cincin saya ini. Turun batu meteor dari langit sana. Jatuhnya itu, entah kenapa saya pun heran. Kenapa lah tak jatuh di Riau? Dipilihnya, macam milih dia dari langit. Aku mau jatuh kemana ya? Jatuh kemana ya? Jatuh dia di Pulau Belitung. Jatuh kemari pas digali-gali tanah. Jadi saya tanya Pak Bupati, jadi Pak batu meteor ini besar-besar di dalam tanah.
cuman segini Pak Ustadz. Oh sebesar ini, iya. Tapi kenapa di jalan tuh tengok besar kali? Itu semen Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau Tuhan memancing tenggiri di Pulau Batam. Kenapa Ustadz Somad malam ini nampak percaya diri? Karena sudah pakai cincin batu satam. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, potensi-potensi yang ada di daerah itu kita bangkitkan. Melalui apa? Bazar-bazar. Ini bazar-bazar keliling. Aduh saudara-saudara bazar, jangan cuma sibuk jualan aja kalian. Dengar juga pengajian ini. Kalau tak fokus kalian dengar pengajian ini nggak apa-apa, bisa diulang nanti. Ini kameranya menyala terus dan akan diulang nanti. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka bapak kenali ibu baik-baik, ibu kenali bapak baik-baik. Akhirnya datang bersama malam ini, bersama dalam rahmatan lil. Bapak sedang berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba datang ada orang mau nyebrang. Langsung bapak tarik tangannya, stop, jangan menyeberang. Kenapa? Khawatir ditabrak mobil, ditabrak truk. Padahal bapak tak kenal sama orangnya. Kalau sama kawan saja kita jaga dia jangan sampai ditabrak. Apalagi kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, hai suami. Qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, jaga istrimu, anakmu. Nara, dari api neraka. Ingat laki-laki, kalian akan dituntut, kalian akan ditanya di akhirat. La tus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat akan ditanya. Di antara nikmat yang akan ditanya adalah nikmat istri. Dulu sebelum nikah, sholat zuhur selesai, asar selesai. Setelah ada istri ibarat gerbong kereta api. Di belakangmu sudah ada perempuan. Sholatmu niatnya sudah berubah. Waktu lajang, yang lajang-lajang. Usolli sunnatat tahajud rak'ataini. Tapi setelah ada gerbong. Usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman. Inilah makmum. Mudah-mudahan yang belum punya makmum segera diberikan Allah makmum. Banyak juga yang belum berbini. Mudah-mudahan yang bilang amin tadi yang belum berbini. Ini anak udah 3, amin. Pas ditanya sama bininya, tadi waktu Ustadz Somad bilang mudah-mudahan punya makmum, kenapa kau amin kan? Untuk anak kita sayang. Ku ajari kalian jawabnya, biar jangan terpojok kali nanti pas pulang ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa enggak punya istri, terus yang membangunkan sahur siapa? Mercon. Begitulah kata orang mengejek anak lajang jomblo yang belum menikah. Jaga perasaan, jaga. Di depan orang tak berbini jangan cerita bini. Depan orang tak punya anak jangan cerita anak. Depan orang tak punya suami jangan cerita laki. Yang penting hidup ini bukan merasa pintar, bukan merasa pandai. Tapi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Habis hujan tadi, lantai basah, ceramah jangan lama. Saya mancing aja. Orang sudah duduk dari tadi berjam-jam. Tiba-tiba datang berdiri di depan. Nah, itu yang teriak-teriak. Duduk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai Pak PJ Bupati pun sambutannya tak sampai habis dibacanya malam. Saking kan pandainya lah dia merasakan perasaan Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan perasaan kita ini semakin halus dengan Ramadan insya Allah. Amin. Selama ini Bapak marah-marah, lambat teh datang marah, lambat kopi datang marah, lambat nasi datang marah. Kenapa marah? Karena lapar, karena haus. Sekarang dia sudah merasakan, oh begitu rupanya haus, begitu rupanya lapar. Istriku pun haus juga, istriku pun lapar juga. Kau cuman haus Pak, kau cuman lapar Pak. Istrimu sudah haus, sudah lapar, mengandung lagi 8 bulan, adiknya do re mi fa sol la si do. Betul Bu? Betul kata orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka di bulan Ramadan ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Sebelum cerita tentang alam luar, alam di dalam dulu. Istri rahmat kepada suami, rahmat suami kepada istri, kepada anak-anak semua. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Selesai makan sahur, ajak anak istri beristighfar menunggu azan subuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Waktu yang paling bagus beristighfar menjelang azan subuh. Di Belitung ada sirine imsak. Baterai habis. Ustad, ya, sirine itu gunanya apa? Gunanya supaya jangan sampai azan berkumandang mulut berisi nasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sampai azan berkumandang mulut berisi nasi air, diminum, dimakan, ditelan atau dikeluarkan? Ah, udah tanggung Pak Ustadz. Kalau sampai ditelan setelah azan berkumandang, batal puasanya. Lalu bagaimana? Keluarkan. Setelah dikeluarkan gosok gigi. Muncul was-was, datang setan berbisik. Ah, memang kau udah keluarkan, tapi ada nasi setengah masuk tadi. Itulah maka dalam mazhab Syafi'i kehati-hatiannya lebih. 10 menit sebelum azan, mulut sudah bersih gosok gigi. Karena ada imsak. Ibu pun bangunkanlah bapak kira-kira 5 menit, 10 menit menjelang imsak. Saya pun terlambat juga Pak Ustadz. Bangunnya pun pas dengar imsak. Tit, baru bangun. Ibu langsung ke dapur, ambil kepiting, ketam, ambil ikan, ambil gulai, langsung blender. Ambil, tak sempat lagi mengunyah. Nawaitu shauma ghadin an ada ifadisari. Selesai. Hari ini ibu boleh ketawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi nanti jangan yakin 10 malam lagi tak akan terlambat. Mana tahu terlambat, pasti akan ingat. Betul juga jurus Ustaz Somad kemarin. Jangan sampai tidak makan sahur, karena dalam sahur itu ada rahmatan lil. Disitulah kesempatan bapak nanya, anakku sudah juz berapa sekarang? 5 ya. Cepat betul 5. Iqra 5. Oh, Iqra 5. Anak nomor ini, anak pertama gimana? Alhamdulillah ya, juz 29, juz 30 sudah ada di luar kepala. Coba ulang, nggak bisa ya karena di luar kepala. Ibu memasak juga di dapur, klontang, tanya, mama, ya gimana bacaan Qur'annya? Alhamdulillah Yasin. Hah? Dari sebelum punya anak, belum nikah sampai anak 2 tetap Yasin. Kenapa Yasin terus? Persiapan untuk papa. La tuqra'u fi amrin asirin. Ada satu surat dalam Al-Quran, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran beberapa kali. Ustaz Somad ini ceramah ngomong ke sana kemari. Apa sempat Ustaz baca Quran? Ustaz kan naik pesawat, Ustaz ke sana, Ustaz kemari. Kemarin di Jambi, habis itu ke Jakarta, kemarin di Bangka, sekarang di Belitung, besok ke Palembang. Alhamdulillah, saya sudah baca, sudah saya khatamkan. Saya hadiahkan pahalanya ke almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum nenek, almarhumah nenek, almarhum kakek. Sampaikan pahala. Itulah tanda bukti bakti kita sebagai anak yang sudah mulai, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan sebelum akhir Ramadan khatam insyaallah, amin. Allahumma rahamna
waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa alimna, minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita selamat dari buta huruf Al-Quran. Kami tidak bisa memasukkan anak kami ke pesantren Pak Ustadz. Pesantren banyak, para habaib datang ke Belitung, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Tidak ada benteng yang bisa menjaga dari narkoba, dari ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, anak saudara saya, anak jamaah wajib masuk pondok. Tidak ada tawar menawar, wajib masuk pondok. Tapi kami nggak mampu Pak Ustadz, kami tak bisa Pak Ustadz. Alhamdulillah di Provinsi Bangka Belitung yang tak bisa masuk pondok bisa masuk madrasah diniyah. Yang tingkat SD MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Yang tingkat SMP, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusto. Yang tingkat SMA, Ulia. Sore dia masuk sekolah, belajar akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Habis belajar akidah dia belajar fikih, bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Setelah belajar fikih dia belajar akhlak, bagaimana menyenangkan hati orang tua, menutup aurat, sejuk dipandang mata. Anak-anaknya sudah dimasukkan. Bagi yang punya tanah wakaf, wakafkan, cari ustadz, cari habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Tadi malam Ustadz Somad sudah tablik akbar di stadion. Kata dia ada tanah, wakafkan. Itu tanah yang ada kosong di Belitung itu, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang tak tahu. Tadi saya tengok yang ke kiri ini berdiri semua, ini udah duduk semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah yang dibangun ruko akan diambil istri dan ahli waris. Tanah yang ditanam kelapa sawit akan diambil oleh orang. Tapi tanah yang kita wakafkan untuk pesantren, untuk rumah tahfiz Quran, untuk madrasah diniyah takmiliyah, anak-anak belajar Quran, kita sudah masuk ke lubang tanah. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Saya sayang dengan baju batik saya dari Belitung ini. Tapi kalau saya mati kira-kira batik ini tinggal atau dibawa? Janganlah kuat-kuat, sedih saya dengarnya. Saya sayang dengan cincin kenang-kenangan saya batu satam ini. Tapi kalau saya mati dibawa atau meninggal atau dibawa atau tinggal? Enggak tahu entah siapalah yang ngambilnya ini nanti. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Itulah tanah yang diwakafkan. Wakaf rukunnya ada 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab qabul. Aku wakafkan tanahku ini untuk membangun sekolah madrasah supaya anak-anak tidak kena fitnah akhir zaman tunai. Aku terima, apalagi alumni Timur Tengah. Ini adik-adik kelas saya yang menyambut saya kemarin ini. Alumni Al-Azhar Mesir. Akidahnya Asy'ari, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai diwakafkan, langsung kita urus ke Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum kantor BPN. Waalaikumsalam. Ini kami baru dapat tanah wakaf, tolong cek dulu Pak. Sebentar ya kami cek. Mohon maaf Ustadz, ini suratnya tumpang tindih, bermasalah nih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah wakaf kemarin itu bermasalah. Karena masalah, itulah maka aku wakafkan.
Makanya kita ini beramal ikhlas lillahi. Doakan supaya yang ceramah ini ikhlas. Yang paling hatinya rusak, yang paling dipuji-puji orang, yang paling ditonton-tonton orang, yang paling disanjung-sanjung orang. Inilah yang ceramahnya. Betul? Betul kata orang. Begitu saya datang disediakan karpet 2 lapis. Kalau ditengok baru dibeli karpetnya ini. Bunga-bunga dipasang. Berapa lama orang ini panitia menanamnya ini. Luar biasa persiapan. Ini yang bawah ini bunga plastik, oh asli semua. Luar biasa. Mudah-mudahan semua yang udah bersusah payah hingga cantiknya pentas ini. Cantik pula tempatnya di surga nanti insya Allah. Tak ada mereka diajak tampil ke depan tadi. Tak ada Pak Protokol bilang berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang memasang bunga. Enggak ada. Pak PJ yang tampil, Bapak Ketua IPHI yang tampil, Ustadz Somad. Saya tak yakin amal saya ini masih utuh di akhirat. Yang memasang bunga, yang masang umbul-umbul, itu amalnya utuh karena dia tidak kena riya, tak dipuji, tak kena sum'ah. Tapi saya amal saya ini mungkin udah sumbing, udah tak rata lagi udah. Tapi saya husnuzon. Kenapa? Dari sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW. Pastilah mereka ini doanya makbul, didoakannya Ustadz Somad masuk surga insya Allah. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Bukan kata saya. Nabi Muhammad SAW yang bilang, Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakhalal jannah. Maka dia pasti masuk surga. Siapa yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk surga kata Nabi. Ibu percaya? Bapak percaya? Pak Ustadz, dia memang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia tak sembahyang, dia masuk surga, cuman transit dulu di neraka jahanam. Makanya jangan lupa selama Ramadan doa, Allahumma atiq riqabana, lepaskanlah tengkuk kami dari neraka. Karena di malam-malam Ramadan ini ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, yang tak kena neraka sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk yang bebas daripada api neraka itu insya Allah. Tapi saya enggak hafal doanya Pak Ustadz, saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa itu enggak mesti bahasa Arab, yang penting kita paham. Yang bahasa Arab itu cuma 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habis itu berdoalah di malam Ramadan ini. Yang enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan jodohku lewat Ramadan ini ya Allah. Kalau memang dia tidak jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah ada jodoh, matikan jodohnya. Ini berdoa apa maksa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz bukan orang Melayu, bukan orang Indonesia. Saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk. Kau orang apa? Saya orang Jawa. Berdoalah pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko, wis ngalor ngidul ngetan iki piye ya Allah. Mudah-mudahan ada orang Jawa sini. Pripun kabare apik? Banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mau Jawa, mau Batak, mau Melayu, mau Bugis, mau Minangkabau, mau Melayu, kita semua diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, rahmatan, kasih sayang untuk keluarga dulu. Baru pertama nih cerita rahmatan. Sudah jam 10 kurang 10. Tadi saya mulai tausiah, saya pas berdiri tadi jam 9. Sekarang sudah jam 10 kurang 10, baru satu yang saya jelaskan. Sudah mau habis waktu. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya ikhlas itu nggak terasa waktu berlalu ya. Allahu Akbar. Karena aku tengok udah mulai mengembang lubang hidung. Kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih tahan? Bapak masih kuat? Ibu masih sanggup? Saya tak sanggup. Besok pagi kami segera ke Palembang. Besok malam acara haul di Palembang. Malamnya kami iktikaf di Masjid Cheng Ho. Habis iktikaf saya pun pulang ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu ke Jombang. Dari Jombang ke Medan. Habis itu nanti baru masuk ujung-ujungnya ke Liang Lahat. Kita ini semua akan orang kaya.
Orang miskin? Pejabat? Yang kuat-kuat ada orang. Jagalah perasaan orang. Ustadz? Astagfirullahaladzim. Tengoklah Pak, aku pun kata orang ini mati juga. Rahmatan lil alamin, tema kita. Keluarga dulu yang dekat-dekat. Jangan ke orang bukan main. Buka puasa bersama di hotel. Oh, pesan. Oh, sama kawan-kawan bukan main. Bro, pesan. Belanja sama bini di rumah. Ini bukan rahmatan lil alamin, rahmatan lil kawan-kawan. Begitu tumpah jus yang dipesan tuh kawan, tumpah. Apa kata dia? Tenang bro, kita pesan lagi. Tenang. Begitu bininya menumpahkan jus, mana mata kau tadi? Ini rahmatan lil apa? Padahal nanti saat sakratul maut, saat di rumah sakit, saat di ruang ICU, apakah kawan tadi yang datang menyuap atau yang ibu-ibu nih? Mereka nilai yang datang menyuap. Bang, ya kalau kalian baik sama mereka maka disuapnya salatullah salamullah. Tapi kalau kalian dulu sombong gitu. Udah sakit-sakit tak mati-mati gitu. Kalau kalian baik, kalau kalian soleh, maka sampai masanya mereka akan bisikkan dengan lembut, la ilaha illallah, mati. Tapi kalau kalian sombong, karena duit kalian banyak, karena angkuh, apa katanya? Hari pembalasan. Bukan la ilaha illallah bisikannya, mana surat tanah. Betul bu? Betul pula kata orang ini, astagfirullah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu kutanya tadi. Jaga juga lah perasaan bapak-bapak. Insya Allah bapak-bapak ini semuanya bapak-bapak yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang imam-imam baik untuk ibu semua insya Allah. Amin. Rahmatan yang pertama, rahmatan lil alamin, untuk orang yang paling dekat dengan kita dulu, untuk anak kita, untuk istri. Baru yang agak jauh sedikit, rahmatan lil alamin, untuk kawan-kawan dan sahabat. Kalau ada sahabat yang mengingatkanmu, kau udah puasa apa belum? Kalau ada sahabat yang mengingatkanmu, kau sudah sholat atau belum? Kalau ada sahabat yang mengingatkanmu, kau jangan berzina, kau jangan mabuk, itulah sahabat, pegang dia, itulah sahabat. Tapi kalau sahabat yang melalaikanmu, sahabat kawan ketawa, sahabat kawan sakau, ingat, kau mati kawan makan ayam. Betul? Kawan bukan main, mancing bersama, pergi camping bersama, ingat, kau mati kawan makan ayam. Malam ketiga makan ayam, malam ketujuh bubur kacang hijau. Betul? Silap-silap 4 bulan 10 hari bini kau dipinangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apanya Ustaz Somad ini datang? Sekali datangnya ke Belitung provokasi Ustaz ini. Merusak hubungan kami. Saya tidak ingin merusak hubungan kalian, Besti. Saya cuma ingin supaya kita semuanya watawasau bil haq, watawasau, kawan, teman, sahabat di bulan Ramadan itu kita jaga. Kapan? Sholat tarawih jumpa. Cuman kalau sholat tarawih ini kalau bisa jangan dekat kawan yang terlalu akrab. Karena kalau udah dekat orang tua pun kalau udah dekat jadi anak-anak dia. Saya tengok tuh, udah tua pun, udah bukan cuman kepala beruban, jenggot beruban. Tapi kalau udah sholat tarawih udah dekat, kalau bisa tengok mana dia. Oh di sana, aku di sini. Oh dia di sana, kalau aku di sini. Nah, begitu kita cari kawan yang tak terlalu dekat supaya apa? Supaya khusyuk ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tarawih yang kita rindu-rindukan ini, kita jumpa dengan kita 19 malam. Hanya tinggal 10 malam lagi. Hanya tinggal 10 malam lagi. Besok sudah hari Ahad. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. 9 malam lagi. Malam Rabu kita sudah tak lagi ada tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alah, tak usah kita teruskan, terbayang ketupat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan kita jumpa dengan kawan, jumpa di masjid. Teringat saya yang Ramadan tahun lalu yang biasa sudut di dekat tiang itu, kemana bapak itu ya? Lah kok nggak dapat kabar? Enggak, dia udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Kenapa dia? Tapi nggak ada kabar sakit, serangan jantung. Berhenti jantung ini berdetak, pup, 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 habis. Makanya selalu orang dibilang kalau mati mendadak kena serangan. Pernah bapak ibu dengar, si anu meninggal kenapa? Kena panu. Mana pernah? Jantung berdegup di sebelah kiri. Pup, pup, pup. Bunyi detak jantung sebelah kiri terasa di sini. Lain Pak Ustadz, jantung saya lain bunyinya. Gimana bunyinya? Pup, 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 pup. Biasanya jantung yang berdetak kencang itu 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga THR belum cair. Betul. Yang jahat ini ketam, yang jahat ini lobster, yang jahat ini sotong, yang jahat ini cumi. Kalau memang betul ketam itu jahat, kita ini udah musnah. Karena nenek moyang kita mati kena ketam. Kalau memang betul gula, teh manis itu jahat, kita ini udah mati. Karena nenek moyang kita juga dulu minum teh manis. Lalu yang jahat itu apa? Yang jahat itu adalah pikiran. Jangan kau makan nanti kau mati, jangan kau makan nanti kau mati, jangan kau makan nanti kau mati, jangan kau makan nanti kau mati. Saya tengok Pak PJ makan ketam, saya makan juga. Saya tengok Pak Erzaldi makan, saya makan juga. Saya tengok bapak-bapak dan lanut kita, Bapak Kapolres makan, saya makan juga. Buktinya mereka hidup, saya pun hidup. Nggak tahu lah setelah ini ya. Nah, ada kita tahu kapan kita mati. Sementara kita mati itulah berkawan-kawan. Kawan SD belikan 2 botol, berapalah 2 botol sirup. Pergilah ke supermarket, pergi ke warung tetangga belanja. Kalau belanja mau hari raya nih, belanja ke warung tetangga karena anaknya mau beli baju baru. Kalau belanja ke warung tetangga, nawarnya jangan membunuh. Dibelanja ke supermarket, wow, tit, 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 tit. Tapi belanja ke warung tetangga, tit, mati kawan. Mau nawar minta ampun. Kalau belanja ke restoran yang mahal-mahal, datang orang mengembalikan kembalian. Ini kembaliannya 50.000. Nah, ambil aja. Tapi kalau menawar di pasar tradisional, ini berapa? 15.000. 3.500 ya. Untung yang menjual bukan aku. Kalau saya yang menjual, saya ambilkan pisau dari belakang. Kau tikam aja aku. Nah. Ini saudara kita, kalau duitnya banyak dia akan bayar zakat, anaknya mau sekolah, bininya mau beli jilbab. Maka kadang tak salah juga umat Islam ini ada yang bininya tak berjilbab. Kenapa? Itulah karena barangnya selalu sering kena tawar. Tak cukup kainnya untuk beli jilbab. Saudara, tapi orang di Belitung ini kaya-kaya, tengok pakaiannya lengkap semua. Kadang saya tausiah, kadang saya sulit Pak Ibu dilema. Saya ini ustadz udah pakai peci, udah pakai baju batik, udah pakai sorban. Pas di hotel, ya Allah, jumpa orang resleting belum dipasang, baju belum selesai dijahit. Tapi di stadion Pangkal Lalang, Masya Allah, bajunya tertutup semua. Entah di sini aja, wallahualam. Mudah-mudahan kita anak-anak kita istiqomah semuanya, insya Allah. Amin. Hidup ini hanya sepotong kenangan. Tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Kau kenal dengan si Anu? Oh, itu kawan dekatku dulu. Apalah kenangan kau terakhir dengan dia? Dialah yang terakhir membawa aku tarawih. Aku waktu itu mabuk. Kau kenal sama dia? Oh, itu kawanku. Di mana kenal sama dia? Aku kenal sama dia di majelis taklim Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Pada waktu itu aku belum punya seragam waktu itu. Tapi akhirnya aku dikasih nyicil, belum lunas lagi. Kenangan yang indah. Walaupun saya sekali ini datang pertama kali di Belitung, insya Allah
kalaupun saya mati, saya ingin meninggalkan kenangan yang baik-baik. Kira-kira kalau Bapak Ibu di Belitung dapat kabar Ustaz Somad mati, mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita mati, orang akan mengucapkan dua, innalillah atau alhamdulillah. Syahnu mati, innalillah. Syahnu mati, jadi dia mati, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, aku udah tersiksa kali sama dia. Gitu dia mati, syukur cepat mati. Al-mustarih, ada orang-orang yang mati beristirahat dari duka lara dunia. Wal mustarah minhu, ada orang yang mati, orang lain beristirahat. Mati dia, tetangganya tenang. Mati dia, alhamdulillah, kami udah tak tahan Pak Ustadz. Tiap hari, bum bam, bum bam, bum bam. Sampai sakit jantung kami mendengar musik dari rumahnya Pak Ustadz. Pernah kami komplain, janganlah kuat-kuat bro, salah sendiri, kenapa telinga kau pakai? Begitu dia mati, tenanglah kami di kampung nih udah Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati kita beristirahat. Kita beristirahat, jangan sampai orang istirahat, orang kehilangan dengan kebaikan-kebaikan kita insya Allah. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Yang masih hidup, mudah-mudahan berkah usianya insya Allah, amin ya rabbal. Berkumpul nanti di padang mahsyar, dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abbuna bi jalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Doakan supaya saya dengan Pak PJ, saya dengan Pak Erzaldi berkasih sayang karena Allah, amin. Berkasih sayang karena harta, binasa. Berkasih sayang karena kuasa, berakhir dengan KPK. Berkasih sayang karena rupa, wajah akan berganti dan berubah. Semua berubah, pokok kayu berubah, kota berubah. Yang tak berubah itu satu, hubungan kita guys. Selama hubungan kita karena Allah, semuanya tidak lelah, semuanya lillah. Siapa yang membawa Ustadz berkeliling di Bangka Belitung? Dari mulai beliau jadi gubernur, saya datang 2018 sampai sekarang 2024. Tak berubah gayanya, sama seperti begitu-gitu juga. Yang membawa saya Ustadz, dulu Habib Mahdi. Untuk Habib Mahdi yang sudah mendahului kita, kami merencanakan dengan Pak Erzaldi, dengan Ustadz Kemas Ali, nanti kita akan datang. Ternyata ada yang lebih cepat dari keinginan, yaitu malaikat maut. Mudah-mudahan Habib Mahdi ditempatkan yang layak, diampunkan segala silap salah dosanya. Kenangan yang baik, yang indah. Tadi waktu melihat pantai, apa saya katakan ke Ustadz Kemas Ali? Ustadz, andai Habib Mahdi, pastilah dia akan bersolawat, bernyanyi melihat keindahan ini. Tapi apa boleh buat? Tapi saya yakin dan percaya, beliau memandang, beliau tahu kami sudah sampai ke Belitung. Karena sesungguhnya mereka pun hidup di alam barzah. Kita di alam dunia, mereka di alam barzah. Ayah saya, ibu saya, nenek saya tahu cucuku sedang berada menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Bersama kita di Belitung, bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rahmatan lil alamin untuk keluarga, anak, istri. Kedua, rahmatan lil alamin untuk kawan dan sahabat. Ketiga, rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Semesta alam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, pohon kayu, tidak mengganggu, orang bernaung di bawah daunnya, dipotong, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, rusak lautan, rusak daratan, bima kasabat aidin nas, karena ulah-ulah tangan-tangan manusia. Jangan sampai ada orang Islam yang merusak alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam yang indah di Bangka Belitung jangan dirusak. Alam yang cantik dari lautannya jangan dihancurkan. Siap jaga Belitung, siap jaga Bangka Belitung, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Takbir. Datang orang membawa kambing, diseretnya kambing, dijatuhkannya ke tanah, diinjaknya kepala kambing, diasahnya pisau. Marah Nabi. Kenapa?
tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Pucat kambing nengok pisau. Asah dulu di tempat yang bagus. Makanya ikuti juleha. Bapak siap ikut juleha? Takut mereka, ibu marah. Juleha tuh bu, tahu ibu juleha? Juru sembelih halal. Saya dapat kabar dari Pak Erzaldi bahwa beberapa juru sembelih halal kita dari Bangka Belitung itu akan dikirim ke Australia untuk menjadi juru potong. Gajinya sebulan berkisar 50 sampai 60 juta. Yang tak tahan jantung jangan dengar. Bismillahi Allahu Akbar. Motong. Ustadz pernah ikut kursus motong? Of course. Saya ini penasehat juleha. Masa nggak pernah? Tapi saya ini orangnya nggak pernah motong ayam sekalipun. Saya memang kata orang saya ini keras. Sebetulnya suara saya yang keras karena sound systemnya mantap. Tengok macam sarang tawon sound system. Tapi kalau hati saya lembut, nggak pernah saya motong ayam, bu. Nggak sampai hati saya nengok ayam tuh mati. Tapi kalau ayam tuh udah digulai, nggak sampai hati pula saya ngabiskannya. Tapi kemarin kami tengok di video Ustadz, ada Ustadz motong sapi, itu terpaksa. Karena udah ikut pelatihan juru sembelih halal. Habis itu mereka tantang, Ustadz Somad, Ustadz kan udah lihat pelatihannya, dia siap motong, siap saya bilang. Dalam hati saya, mak ngeri juga ini. Wah, siapkan orang tuh. Dalam hati saya, ya Allah tolong aku ya Allah. Ini soalnya videonya hidup nih, kalau sampai melompat sapi nih, malunya nih viral seluruh dunia. Keluar berita, Ustadz Somad motong sapinya melawan. Saya pun bismillah. Carilah nanti di YouTube, nampak tuh saya motong. UAS motong sapi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Langsung mereka komen di situ. Hebat, sekali potong langsung mati. Hebat, hebat, hebat. Mau saya balas siapa dulu saya bilang. Tapi huwal awwal wal akhir, itulah yang pertama dan terakhir. Sejak itu saya tak pernah lagi, hanya untuk konten aja. Jangan petantang-petenteng, pisaunya tajam. Berani begitu dipotong menengok darah mabuk, sapinya tak mati, yang motong pingsan. Jangan pula hanya modal berotot berani tapi ilmunya tak ada. Begitu dipotong dibuka talinya, sapinya tegak lagi. Dipanggil Ustadz suruh baca ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kata sapi, kata jin, kami enggak ada ganggu sapi. Kami ganggu kau katanya. Kenapa sapi ayam yang sudah dipotong bisa berdiri? Karena yang putus baru urat makannya, urat napasnya belum putus. Tegak dia berdiri. Dikatakan juga jin. Inilah banyak orang Islam nih, sikit-sikit jin salah, sikit-sikit jin salah. Laki tak sembahyang jin. Laki pacaran jin. Laki tak makan siang puasa jin. Sampai ada rumah makan jin. Di bawah nampak kaki, atas tutup. Ada di Belitung. Kabarnya udah tutup semua. Itu yang saya ceritakan itu terjadi di planet Mars sama Neptunus, Merkurius, Pluto. Adapun di sini semua baik-baik semua insyaallah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Datanglah orang pelaku zina, membunuh, minum khamar, berjudi, jahat, pelaku dosa. Bertanya kepada pendeta Bani Israel. Pendeta Bani Israel, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah terbuka pintu taubat untukku? Kata pendeta, kau sudah membunuh 99 orang, masuk neraka, enggak ada taubat. Ya, tunggu sebentar ya, diambilnya pisau. Kalau gitu kau yang ke 100. Mati. Saudaraku, yang selama ini kau buat dosa, saya ini banyak dosa Pak Ustadz, banyak dosa. Kau tak usah sebut, dari muka kau udah nampak, lapendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Siapa yang tak berdosa di dunia ini? Siapa yang tak berdosa? Nabi Adam mengaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Ini di antara kita di Stadion Pangkal Lalang ini, siapa yang paling banyak cakapnya? Sebentar lagi berhenti, sebentar lagi. Saya nilai yang paling banyak silap, salah dan dosa.
Tapi saya sadar dengan silap salah dosa saya. Kira-kira Bapak Ibu mau memaafkan silap salah saya? Udah, selesai. Daripada saya nyari Bapak Ibu di padang mahsyar, di padang panjang aja payah kita jumpa. Mencari di Padang, mencari di stadion, mencari di Belitung, mencari di dunia, payah. Makanya nanti begitu selesai sholat Idul Fitri, datang bertamu ke rumahnya. Masalah dia nggak buka pintu. Saya udah datang ke rumahnya, Pak Ustadz, assalamualaikum. Dilepasnya anjing herder. Masalah dia memaafkan tidak memaafkan itu urusan dia. Yang penting kita minta maaf. Tapi jangan kita cakapkan. Ini kadang dicakapkannya. Aku minta maaf sama kau. Masalah kau maafkan tidak itu urusanmu. Makin ngamuk lah dia. Kita minta maaf dengan penuh. Apa ada Nabi mengajarkan minta maaf? Oh iya, Nabi minta maaf. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, aku mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia sakit hati. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sakit hatinya, hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Nabi aja minta, padahal dia sayyidul awwalin wal akhirin. Dia pemimpinnya para nabi dan rasul. Dia dijamin masuk surga. Dia tetap minta maaf, rahmatan lil. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak bebongkol, tidak ada manusia yang tak lepas dari silap salah. Kalau ada orang mengatakan saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saat itu dia sedang silap, lupa dan salah. Ibu bersalah ke bapak, ibu minta maaf. Bapak bersalah ke ibu, ibu minta maaf. Sebelum sholat Idul Fitri, sebelum ke tanah lapang, sebelum salaman ke orang, minta maaf. Ini sekarang banyak orang sebelum nikah, akad nikah, anak minta maaf ke ayah, anak minta maaf ke ibu. Macam sandiwara radio, ibu minta maaf itu kita berdua. Ayah banyak silap salahku, ibu banyak silap salah. 9 bulan 10 hari kau kandung aku, meregang nyawa kau melahirkan aku. Di Belitung ibu ngandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya ibu nih? Saya bertanya dia ketawa pula. Ya Allah, kalau ada yang ekspres 4 bulan, sempurnakanlah ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, apa tausiah Ustaz Abdul Somad tadi malam? Ada 3. Yang pertama, rahmatan lil alamin untuk keluarga dekat, anak, suami, istri. Yang kedua, rahmatan lil alamin untuk kawan, sahabat. Yang ketiga, rahmatan lil alamin untuk semesta alam. Insya Allah semua yang kita lakukan ini diterima Allah sebagai amal soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal. Malam Ramadan, malam mulia, bersama orang mulia, orang beriman, di tempat mulia, tempat ibadah, kita bermunajat kepada Allah malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan dosanya, keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan Allah menjaga Belitung, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pemimpin Belitung dijadikan orang yang adil dan amanah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semuanya istiqamah, mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabana, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, semua kami akan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma innaka afuwan, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau cinta kepada maaf,
fa'fu anna, maafkan kami dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa hati kami, dosa pikiran kami. Wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah kami. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Ibunda kami yang melahirkan kami, mengandung kami, berapa banyak puasanya tinggal, berapa kali dia tidak jadi beli baju hari raya hanya karena untuk sekolah kami. Kalau dia masih hidup, bahagiakan dia ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, selamatkan dia dari azab kubur. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, anak kami, buah hati kami, bagian dari jiwa kami. Kami ingin anak-anak kami selamat dari narkoba. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak kami dari zina, selamatkan anak kami dari pergaulan bebas, selamatkan anak kami dari buta huruf Al-Quran, selamatkan anak kami dari aliran sesat. Allahumma khtim bis salihati amalana, tutup umur kami ini dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak PJ kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak dan Lanut kami, Bapak Ketua IBHI, orang-orang yang kau angkat menjadi pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Belitung negeri yang aman dan damai. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu rahmat, pintu nikmat, pintu barakah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala kesulitan-kesulitan hidup kami berikan kemudahan ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupilah segala aib-aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala maridhan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, letakkan di tempat yang terpuji dan mulia ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang solihah soleh ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikanlah anak-anak yang soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, minas solihin was solihat, anak-anak yang soleh dan solihah, qurrata a'yun, sejuk di pandangan mata ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, kumpulkan nanti kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi was siddiqin, bersama orang yang benar, was syuhada, bersama orang mati syahid, was salihin, bersama orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.